Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, dan bahagia. Topik kita kali ini adalah meneladani kehidupan dari cerpen. Jika kita cermati berdasarkan peta konsep, ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan. Kegiatan pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Yang kedua adalah kegiatan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Kegiatan yang ketiga adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kegiatan yang keempat adalah mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai dengan 5000 kata. Cerita pendek merupakan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerpen sebagai cerita memiliki ciri-ciri. Ciri pertama adalah jumlah kata dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Ciri yang kedua, menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Ciri yang ketiga, memiliki satu alur serta pada umumnya menggambarkan satu kejadian saja. Ciri yang keempat adalah pada umumnya cerpen menceritakan suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang kelima adalah penokohan dalam cerpen haruslah sederhana serta singkat dan tidak mendalam. Ciri yang keenam, tokoh yang digambarkan dalam sebuah cerpen mengalami masalah hingga pada penyelesaiannya. Ciri yang ketujuh, bentuk tulisan atau jalan cerita yang singkat dan lebih pendek dari novel. Ciri yang kedelapan, memiliki kesan dan pesan yang dinyatakan baik secara implisit maupun eksplisit. Memahami isi dan nilai-nilai cerpen. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengawali dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan literal. Yang kedua, pertanyaan yang bersifat interpretatif. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan integratif. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan kritis. Pertanyaan yang kelima adalah pertanyaan kreatif. Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang jawabannya bisa ditemukan dalam teks cerpen. Misalnya, di mana dan kapan cerita itu terjadi? Siapa saja tokoh dalam cerita itu? Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan didasarkan pada penafsiran. Contohnya, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Jadi, pembaca harus menafsirkan berdasarkan apa yang ada dalam teks cerpen yang dibaca.
Pertanyaan integratif adalah pertanyaan setelah pembaca membaca cerpen tersebut secara keseluruhan. Barulah pembaca bisa mengajukan pertanyaan bercerita tentang apakah cerpen di atas, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpennya itu. Jadi syarat untuk bisa mengajukan pertanyaan integratif adalah jika pembaca sudah selesai membaca cerita itu secara keseluruhan. Pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah upaya pembaca tidak mau menerima kebenaran cerita begitu saja, tapi pembaca berusaha untuk lebih menganalisis atau membandingkan pernyataan yang disampaikan oleh antar pelaku. Contohnya, dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Contoh pertanyaan kritis yang kedua adalah apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya. Artinya apa? Pembaca berusaha ingin memberikan semacam pendapat bagaimana seorang pengarang menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang cenderung bisa diterima dan menarik bagi pembaca. Pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif adalah pertanyaan yang ditujukan kepada isi cerpen, kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi. Contohnya, bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Nah, ini kan artinya pembaca itu ingin pendapat orang lain yang sama-sama membaca cerpen ini jika posisinya berada sebagai tokoh A. Begitu juga contoh pertanyaan kreatif yang kedua adalah bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang. Nah, artinya berdasarkan cerpen yang dibaca, timbullah suatu diskusi yang bisa memberikan semacam opini-opini yang membuat kita akan menjadi lebih kreatif. Jika kita membaca cerpen, tentunya ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Nilai-nilai yang kita maksud adalah nilai-nilai kehidupan. Ada beberapa nilai kehidupan yang bisa kita temukan dalam cerpen. Pertama adalah nilai sosial, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai agama, yang keempat nilai pendidikan, yang kelima adalah nilai budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Nilai sosial adalah contohnya begini, sesama manusia harus saling membantu jika orang lain berada dalam kesusahan. Sebab kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Itu adalah contoh nilai sosial. Yang kedua adalah nilai moral. Contohnya, saling menghormati antar sesama dan jangan saling mengejek atau menghina. Bagaimana dengan nilai agama? Contohnya, melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang olehnya, seperti mencemooh, berbohong, dan sejenisnya. Yang keempat adalah nilai pendidikan. Contoh, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha. Nilai yang kelima adalah nilai budaya. Contohnya, memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan di suatu masyarakat. Nah, kelima nilai ini biasanya akan kita dapatkan yang menjadikan referensi kita dalam mengasah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari.
Apa tujuan pengarang ingin menanamkan nilai kehidupan kepada pembaca lewat cerpennya? Pada dasarnya, pengarang ingin menanamkan nilai kehidupan kepada para pembacanya adalah untuk menanamkan kebiasaan yang baik dan benar. Bagaimana mempresentasikan salah satu nilai kehidupan dalam cerpen? Untuk mempresentasikannya, kita bisa mengambil salah satu contoh kutipan cerpen berikut. Berdasarkan kutipan yang ada, kita sampaikan bahwa begitu berartinya seseorang ketika sudah tidak ada lagi di sisi kita. Bahkan kita tidak mungkin bisa menghadirkannya kembali. Nilai apa atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Nilai yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kita harus pandai mensyukuri terhadap orang-orang yang ada atau yang masih berada di sekitar kita. Baik, kita ambil contoh kutipan cerpen yang kedua. Kita bisa mempresentasikan bahwa peristiwa yang akan diceritakan adalah adanya orang-orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual dan mengabaikan masalah sosial. Dari cerita ini, pelajaran halus dan mengena agar kita memiliki kesadaran beragama secara benar. Baiklah, kita sudah mengulas tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, cara memahami cerpen, nilai-nilai dalam cerpen, dan bagaimana mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.